Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kutoarjo, Bapak Suprayitno SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu dari kesiswaan dan dari wali kelas, kemudian yang saya hormati juga dari rekan saya, rekan guru olahraga, Bapak Wawan dan Bapak Ibu Oris yang meluangkan waktu untuk hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan atau dalam acara membahas proyek yang akan saya sampaikan tentang pembelajaran SEM. Langsung saja nggih Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, definisi SEM itu sendiri. SEM itu adalah Sport Education Model, pembelajaran inovatif dengan fokus olahraga yang kolaborasi, pemahaman mendalam tentang permainan. Model ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Di sini nanti saya akan membuat proyek SEM kelas 5 ABCD dengan permainan invasi, permainan bola tangan. Rencana pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya mencoba mengembangkan keterampilan gerak dasar siswa melalui eksplorasi dan aktivitas fisik yang menantang dan menyenangkan. Jadi di sini nanti fokusnya dari pembelajaran SEM ini itu untuk pengalaman anak. Ya, pengalaman anak secara nyata, secara langsung. Nanti anak terjun langsung ke lapangan, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pemain. Kalau nanti anaknya kurang aktif, dia menjadi supporter. Ya, produk utama dan publikasi. Nah, nanti produk utama dan publikasi dari kegiatan ini saya akan mencoba menyampaikan dengan buku panduan, ya, buku panduan dari kegiatan SEM itu sendiri, kemudian pamflet. Nanti yang membuat pamflet ini, pamflet kegiatan lomba SEM ini adalah anak-anak sendiri. Jadi nanti ada tim khusus dari anak-anak untuk membuat pamflet. Di sini guru itu sebagai pengarah, ya, pengarah anak untuk melakukan apa-apa itu guru yang mengarahkan. Terus kemudian ada media sosial sekolah, nanti diupload di media sosial sekolah tentang pembelajaran SEM tersebut. Lanjut, proyek dan pembelajaran, tipe proyek dan model pembelajaran melalui pendekatan SEM ini manfaatnya memberikan peserta didik kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata, meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif. Selain itu peserta didik dapat belajar kolaborasi dan komunikasi secara efektif. Di sini dalam konteks dunia nyata, ya, berarti anak terjun langsung. Harapannya dari kegiatan SEM ini, jika di desanya atau di daerahnya masing-masing itu ada kegiatan misalnya lomba 17-an, itu anak dapat terjun langsung dalam kehidupan tersebut. Karena pembelajaran SEM ini anak itu dilatih menjadi panitia, terus menjadi wasit dan sebagainya. Kemudian tipe proyek, tantangan karya, peserta didik dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan karya yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dengan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian tipe proyeknya memecahkan masalah, fokus pada pemecahan masalah di dunia nyata. Kemudian model pembelajarannya dengan model pembelajaran SEM, ya, tadi sudah saya sampaikan. Target peserta dan pelaksanaan proyek. Di sini targetnya peserta didik kelas 5, yaitu fase C. Siswa di fase ini diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam konteks pembelajaran kreatif.
Dan di sini saya menargetkan kelas 5. Jadi nanti mohon bantuannya Bapak Ibu wali kelas 5 untuk menyampaikan juga kepada siswanya tentang proyek pembelajaran STEM ini. Nanti bantuannya wali kelas untuk memilih anak-anak yang aktif itu siapa saja, anak-anak yang pandai dalam berolahraga itu siapa saja, kemudian anak yang pasif. Pasif itu anak yang cenderungan tidak suka aktivitas. Nah, itu bisa anak tersebut nanti dijadikan supporter. Terus kemudian anak yang aktif bisa dijadikan pemain. Kemudian anak yang sudah paham permainan bola tangan, kan kelas 5 sudah mengikuti SB atau siswa berprestasi bola tangan, itu bisa dijadikan wasit karena mereka sudah paham peraturannya. Nanti mohon bantuannya nanti wali kelas untuk mendata nama-nama anak tersebut, siapa yang menjadi wasit, siapa yang menjadi supporter, terus juri, scoreboard, dan sebagainya. Pelaksanaan proyek dilaksanakan pada semester 1 ini, tahun pelajaran 2024-2025. Penjadwalan ini memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan yang efektif. Rencananya program STEM ini akan saya laksanakan pada jeda SAS, jeda asas. Jadi setelah tes itu ada kegiatan jeda, rencananya di situ saya akan melaksanakan kegiatannya. Kemudian mata pelajaran yang terlibat. Di sini ada kami dari guru olahraga dari saya, Bu Oris, Pak Wawan, kemudian ada guru kelas, nanti guru kelas 5 nggih, mohon bantuannya. Kemudian ada dengan anak itu sendiri karena anak terjun langsung di lapangan. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran intrakurikuler, kemudian karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Di sini peran guru olahraga dan guru kelas itu sebagai penanggung jawab tadi ya, penanggung jawab pelaksanaan terus mengarah. Misalkan nanti ada siswa yang belum jelas atau belum terlalu tahu tentang kegiatan ini, guru tugasnya sebagai pengarah atau membimbing anaknya. Kemudian lokasinya rencananya di alun-alun, misalkan nanti hujan bisa di lingkungan SD atau SMP. Kemudian produk yang dihasilkan dari pembelajaran ini yaitu anak bisa melakukan atau menerapkan dalam kehidupan nyata mereka, dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya di rumah ada kegiatan, mereka bisa terjun langsung karena sudah punya pengalaman sebagai wasit, sebagai tim hore atau supporter, terus sebagai pemain dan sebagainya. Terus di sini tingkatan satuan pendidikannya dari SD Muhammadiyah Kuto Arjo, kelas 5 fase C. Tema keterampilan gerak dalam permainan invasi, topiknya permainan bola tangan. Kemudian total waktunya 1 bulan. Dimensi profil pelajar Pancasila, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Ini perencanaan alur dan aset sekolah. Alur perencanaannya model STEM ini anak-anak disuruh untuk menyusun dari awal ya, menyusun dari awal strategi, dari nanti kita publikasi, terus gimana nanti membuat pamflet dan sebagainya. Tujuan pembelajaran dalam perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik siswa. Fokus utama adalah pada penguasaan gerak dasar seperti passing, dribbling, shooting, dan metode permainan dalam permainan invasi, permainan bola tangan. Aset sekolah yang digunakan di sini ada aset manusia, yaitu guru atau pelatih, kemudian ada aset lingkungan sekolah, kemudian ada aset sosial, dukungan dari komunitas orang tua, kemudian ada aset fisik, peralatan yang digunakan di sekolah, kemudian aset finansial. Nah, aset finansial sini dari sumber dana yang ada di sekolah. Kemudian alur pembelajarannya
Ada pertama peluncuran proyek. Proyek dimulai peluncuran turnamen bola tangan antar kelas yang ditunjukkan peserta dari kelas 5A sampai kelas 5D SD Muhammadiyah Kutoarjo. Terus pengumpulan informasi, ada tahap informasi, bimbingan ya. Siswa itu dibimbing terlebih dahulu oleh guru tentang kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan. Kemudian ada pembagian, pengembangan dan umpan balik. Setelah pengumpulan informasi, siswa akan menyusun rencana kegiatan yang melibatkan semua peserta didik. Nah, di sini siswa itu berperan aktif ya. Siswa berperan aktif. Kemudian presentasi. Setelah kegiatan selesai, siswa akan menyajikan proposal kegiatan yang mencakup jadwal pelaksanaan, laporan hasil kegiatan, dan bertujuan untuk mengasah kemampuan prestasi dan komunikasi siswa di depan publik. Ya, terima kasih. Itu sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Jika ada yang belum tahu bisa ditanyakan atau ada yang menambahkan. Izin bertanya Pak Kartono. Ya, untuk tadi sudah dijelaskan yaitu kegiatannya adalah kegiatan bola tangan ya. Nah, itu nanti pelaksanaannya berarti di alun-alun ya Pak Kartono. Terus kemudian untuk fasilitas itu nanti berarti pakai pakai gawang, pakai bola tangan. Itu apakah fasilitas itu sudah ada di sekolah? Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Awan atas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, tadi Pak Wan menanyakan tentang lokasi tempat. Karena ini permainan invasi ya. Untuk lokasi tempat, kita menggunakan aset lingkungan ya Pak Wan. Di situ ada aset lingkungan karena kita dekat dengan alun-alun, kita bisa menggunakan alun-alun. Tetapi karena kondisi hujan, kita pakai opsi yang kedua. Jika di alun-alun lapangannya basah atau becek, kita bisa menggunakan opsi aset yang kedua, bisa di halaman SD atau di halaman SMP. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan alat. Ya. Untuk alat, alhamdulillah di SD Muhammadiyah Kutoarjo itu sudah punya beberapa alat yang bisa kita gunakan. Aset alat ya, ada marker, ada cone, ada bola tangan, kita punya kurang lebih ada sekitar 10. Jadi insya Allah bisa kita gunakan untuk kegiatan tersebut. Kemudian untuk aset-aset yang lain insya Allah dari guru siap membantu untuk mengarahkan ke siswa. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Atau ada tambahan dari Pak Wawan? Atau guru-guru yang lain, Bapak Ibu Guru? Berarti nanti anak itu merancang kegiatan itu ya. Apa namanya, dari menyusun program-programnya itu pada saat menyusun programnya itu bagaimana, apa harus didampingi sama guru kelasnya atau bagaimana itu Pak? Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Wawan terkait dengan rancangan kegiatan ya. Rancangan kegiatan ini, rancangan kegiatan pembelajaran SEM, di sini siswa berperan aktif. Tetapi kalau siswa dicolke atau siswa kita apalagi masih anak usia SD ya, kalau dicolke pasti tidak akan jalan. Maka di sini peran guru itu sebagai penanggung jawab dan pengarah. Nah, jadi tetap di sini peran guru itu sangat penting. Peran guru nanti mengarahkan anak, mungkin Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan juga Bapak Ibu Guru Olahraga sudah paham anak-anak yang aktif dan kreatif itu bisa dibagi-bagi. Ada anak yang kemampuannya di atas rata-rata itu bisa dikasih tugas atau diberikan tugas untuk misalnya membuat pamflet atau membuat jadwal rancangan kegiatan. Terus kemudian siswa-siswa yang lain bisa membantu. Mungkin kalau yang siswa-siswa dia fokusnya ke fisik, dia bisa dijadikan di tim bagian perlengkapan untuk menyiapkan penyediaan alat dan lain sebagainya. Jadi di sini guru tetap berperan aktif ya, tidak dicolke.
Kalau di Colke, anak-anak tidak akan bisa jalan sendiri karena masih anak usia SD. Tetap ada pantauan dari guru. Tugas Bapak Ibu guru di sini yaitu memilih, ya, memilih nanti anak A, B, C, D itu jadi apa, jadi pemain, terus jadi tim penyelenggara, jadi panitia, terus jadi supporter. Itu peran dari Bapak Ibu guru, ya. Itu jawaban dari saya, Pak Owan. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya dari saya. Informasi tambahan lagi, kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan di jeda SAS atau setelah anak-anak melakukan tes SAS, ya. Nanti anak-anak akan membuat jadwal dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku wali kelas sangat mendukung atas kegiatan yang tadi, proyek yang dikabarkan oleh Kak Tomang, karena dengan adanya proyek tersebut peserta didik menjadi aktif, ya. Karena dalam satu kelas banyak anak-aanak yang aktif, kurang aktif. Nah, dengan adanya proyek tadi, semua anak-anak berkesempatan untuk mengikuti semua. Yang tadi dipaparkan kalau yang anak-anak kurang aktif dijadikan sebagai supporter, ya. Dan anak-anak yang aktif atau yang mengikuti kegiatan SB bisa dijadikan pemain dan wasit ataupun juri. Semoga kegiatan ini atau proyek yang tadi dipaparkan oleh Pak Kartono bisa berjalan dengan baik dan menambah pengalaman untuk siswa-siswi di SD Muhammadiyah Kutoarjo. Terima kasih.